Nah, oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan sedikit-sedikit berbincang tentang motor Suzuki Thunder yang baru gabung, subscriber baru ya. Ataupun yang udah lama, yang baru video-video lama udah pada kelewat, bisa nonton video yang ini ya. Jadi ini Suzuki Thunder ya. Ini yang seri ada Kickstarternya, yaitu 1000 mili atau 1 liter. Kalau yang nggak ada Kickstarternya, dia 1100 mili. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai teman-teman poin pertama, teman-teman punya motor yang tidak ada engkol atau kickstarternya, kemudian diisinya hanya 1 liter ya. Nanti berapa minggu dipakai harian itu akan lebih berkurang ukurannya ya. Jadi saya sarankan 1100 ya, atau 1 liter dikasih 100 mili ya. Jadi kan kalau ini kan ada ruang ya. Ruang untuk kickstarter atau as untuk rasio ya ini ya. Makanya ini hanya cukup 1000. Tapi kalau yang untuk yang non engkol ya, dia 1100 mili. Itu untuk pada motor ya yang tidak ada engkol. Nah, yang untuk Suzuki Satria EV juga sama ya. Dia malah 1300 yang tidak ada engkolnya, yang injeksi ya. Tapi yang ada engkolnya masih 1000 milian ya. Dan beda-beda juga ya. Ini untuk poin teman-teman yang pengguna Suzuki Thunder yang tanpa engkol ya. Kemudian untuk karbu-karbu ini teman-teman bisa menggunakan karbu air king ataupun karbu PE. Nah, ini kelebihannya dan menambah performa power lebih enak ya. Karena ini spontan ya untuk skate-nya ya, dan lebih besar dibanding yang seri vakumnya punya si Thunder ya. Kemudian kalau untuk busi ya bebas lah ya. Yang penting kalau untuk motor lama kayak gini teman-teman harus mempunyai busi cadangan ya. Taruh di box ini. Suatu saat kan businya gosong ataupun tiba-tiba keborosan bensin dari setelan atau dari karet manipulnya ya, itu harus sediain si busi cadangan. Itu kalau misalnya teman-teman perjalanan agak jauh ya. Itu untuk busi bebas mau NGK atau Denso, tapi saya sarankan lebih enak sih di NGK ya, tapi yang ori. Tapi ini saya pakai yang Denso yang harga 20-an ya. Kemudian yang untuk oli itu saya sarankan untuk sesuai dengan anjuran ya, yaitu kekendalan saya 20W ataupun 50 ya. Kalau enggak yang 15 40. Kalau misalkan teman-teman nyari yang 20 50 itu tidak ada ya. Itu poin penting juga ya. Karena untuk meredam suara kebisingan pada motor ya, itu perlu untuk oli yang kental. Tapi kalau untuk motor yang injeksi, motor yang baru launching atau berapa bulan, itu saya sarankan untuk menggunakan oli yang encer karena masih presisi dan padat untuk pada bagian rasio ataupun ring pistonnya ya. Seperti itu. Kemudian tentang aki. Kalau untuk tentang aki Suzuki Thunder, teman-teman untuk yang udah custom ataupun pengen starternya lancar, saya sarankan menggunakan yang 9 ampere ataupun yang 7 ya. Kalau misalkan nyari 9 ampere itu susah, cari yang 7. Memang kalau untuk bawaannya si Suzuki Thunder sendiri dia 9 ampere. Jadi udah bener-bener motor gede. Ya, minta kapasitas akinya gede, olinya gede ya. Memang makanya nggak heran gitu kalau misalkan kita ganti karbu, powernya itu enak gitu kan, stabil gitu kan. Karena ini rasionya lumayan gede ya. Beda dengan motor bebek-bebek lain dan beda dengan yang seri Shogun ya. Seperti itu. Untuk aki gunakannya 9 ampere ataupun yang 7. Tapi kalau untuk sekedar kelistrikan bisa menggunakan 5 ampere ataupun 6 ampere ya. Dia ngangkat juga starter. Waktu itu kan saya buatkan videonya, udah saya tes ya, nyala juga. Cuman agak sedikit drop karena kekuatannya itu agak kurang kalau yang 5 ampere. Karena dinamo Thundernya lumayan gede dan mintanya itu kapasitas kisaran 9 ampere. Jadi tidak mudah tekor. Kalau voltase ini fungsinya adalah untuk kelistrikan aja, stabil kelistrikan ya. Kemudian kalau untuk tentang kiprok, kalau kiprok ini teman-teman bisa menggunakan ori ataupun KW ataupun punya motor lain, yang penting paham untuk menyambungkan ya. Nah, ini kiprok ini ada 5 kabel ya. 2 ini kabel ke arah kabel bodi, jalur pengisian aki. Kemudian yang 2 ini, yang 2 warnanya ini sama. Yang ini 2 ini hitam strip putih, kemudian hitam strip merah, ini jalur ke aki ya. Jadi kalau pengisian tidak berfungsi, teman-teman bisa langsung jumper ya dari jalur yang ini, yang 2 ya, ngambilnya jangan 3. Kalau 3 ini adalah jalur
AC dari spool ya. Ini jumper ke arah sini. Kalau pengen misal bang, saya udah kan banyak keluhan, saya sudah ganti aki, sudah ganti kiprok, udah ganti spool ya, tetapi kok masih tekor berapa hari gitu kan. Nah kemungkinan ada kabel bodi yang bocor ya, ataupun putus di bagian kabel bodi, karena kan kabel bodinya ini kan diplester semua dari pabrik. Saya sarankan untuk di jumper langsung ke arah pada bagian aki min plusnya ya, itu lebih jos untuk mengakalin ya. Kemudian untuk saran seperti itu belum tembus juga, saya sarankan untuk menggunakan voltmeter ya. Voltmeter itu untuk mendeteksi arus kiprok ataupun aki ya, pengisian. Itu cuma harganya 35 ya. Tergantung merek juga, ada yang lebih mahal lagi, ada fitur jamnya ya. Seperti itu. Kemudian untuk spool juga sama, mau pakai KW ataupun ori ya, yang penting kita wajib kalau perjalanan jauh ada istirahatnya lah ya. Istirahat jeda dulu, sebatang dulu lah gitu kan, 15 menit berhenti untuk ngademin kiprok, ngademin si spool, itu penting juga ya. Mau KW mau ori tergantung pemakaian juga sebenarnya, cuman bedanya ori itu lebih awet untuk bahan-bahannya ya, 2 kali nyampe 3 kali lebih kuat, makanya harganya juga sama 1:3 ya. Beli yang ori tapi kita beli yang ori kiprok tapi kita bisa dapat 2 KW ataupun 3 KW ya, tergantung harga dan tokonya ya. Kemudian yang bagian ini adalah untuk flasher. Flasher ini adalah untuk pengatur pada bagian si lampu sen ya. Jadi saat kita ceklik dia nyala lampu sentet. Nah ini dikedipkan di pada bagian sini, dia ada putus nyambung, ada semacam plat lilitan ya, dan elko ya. Itu elko itu bisa dimodif untuk berkedip lebih cepat ataupun lambat di dalam, ataupun bisa menggunakan CR7 itu bisa disetting tanpa merubah pada bagian sini, cuman sering gosong, tapi saya rekomendasikan jangan, mendingan pakai yang ori-ori. Kalau ini untuk dimodif juga bisa gosong, malah nggak bisa ngesen ya. Ini yang CR7 cuma 12.000, itu saya buang doang. Dulu saya ada itu pernah saya review ya, makanya barang yang biasa atau yang ori atau yang KW saya review, saya bahas agar menambah wawasan untuk teman-teman ya. Jadi seharusnya teman-teman beli ini jadi nggak jadi, nah itu kan lebih bagus gitu kan. Jadi bagaimana sarannya gitu kan. Nah kayaknya ini udah cukup jelas ya untuk tentang yang hal-hal penting nih ya, dari oli, karbu, aki, kiprok, spool, flasher ya, itu udah cukup jelas. Itu ilmu banget ya untuk pemula dan untuk yang sudah memegang tapi jarang belajar ya. Semoga video ini sedikit membantu untuk sahabat semua pengguna Suzuki Thunder agar bisa memperlancar praktek-praktek di rumah teman-teman ya. Misalkan lagi oprek-oprek di rumah ya, bisa berguna walaupun hanya sekedar suara aja, semacam radio ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe juga di channel next video selanjutnya ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komentar tentang kerusakan, kami siap memberi solusi dan saran untuk sahabat semua ya.